Ibu Saudara, puji Tuhan. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara terkasih. Kalau hari ini kita boleh bersama-sama beribadah itu semua karena kasih Tuhan. Kita mau mulai ibadah kita satukan hati untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah Tuhan beri bagi setiap kami. Terima kasih kami dengan tubuh sehat kami boleh datang ke rumah Tuhan. Terima kasih. Dan kami mau mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong setiap kami persiapkan hati pikiran kami dan biarlah setiap kami yang sedang melangkahkan kaki di tempat ini Tuhan tolong sehingga kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan bersama dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah kami dalam
kasih-Nya yang begitu besar, iman kita kembali bangkit. Ingat bilurnya yang menyembuhkan kita. Haleluya. Sambil kita dijadikan umat pemenang. Amin.
kita. Tuhan tolong setiap kali kami mendengar kebenaran firman-Nya, kami tahu firman yang menguatkan kami Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur buat pagi yang luar biasa, hari yang baru yang Tuhan beri buat kami, untuk bersama-sama umat kudus-Mu yang ada di tempat ini menikmati kebaikan Tuhan, menikmati Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, dan kasih-Mu ajaib buat kami. Terpujilah nama-Mu, kami menyerahkan sepenuh jam-jam selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, dan kami rindu untuk mendengar isi hati-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus mengasihi kita semuanya. Oh, haleluya. Ya, puji Tuhan. Kita terus biarlah hari-hari yang kita lewati, yang kita lalui, selalu ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali ada harapan di dalam hidup kita dan terbersih di dalam pemikiran kita. Kapannya hal itu bisa terjadi? Kalau untuk kita mengalami, Tuhan izinkan ada hal-hal tertentu terjadi dalam hidup kita, kapannya ini bisa terselesaikan? Bahkan mungkin kalau kita ada sesuatu, ada pinjaman contohnya yang harus kita selesaikan, sedangkan keadaan keuangan kita minim, kapan ya pinjaman itu bisa selesai? Lega hatiku. Kalau toh mungkin sudah mentok, rasanya tidak ada jawaban. Bahkan ada lagu mengatakan, andaikan waktu bisa berputar kembali, kan gitu. Haleluya. Bahkan mungkin kita berpikir gini, ada yang ngomong sama saya gini, bisa ya kadang kalau ada mesin waktu itu bisa diputar kembali itu, enak mungkin ya. Aku akan merubah seperti apa dan alami seperti ini. Dan itu yang terjadi. Terpikir dalam hati kita, kapan. When, dan when. Kapan semuanya itu bisa terselesaikan? Dan kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam Pengkhotbah. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Ini ayat yang tidak asing lagi ya. Dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga, dikatakan di situ, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita baca sebelumnya, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk bernyanyi, ada waktu untuk kita bersedih, ada waktu untuk kita bersuka cita, ada waktu untuk kita menabur, ada waktunya untuk kita menuai. Segala sesuatu ada waktunya. Yes, amin. Kan dikatakan yang ayat yang 11, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang pertama. Yang kedua dikatakan bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Yang ketiga, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai
akhir. Jadi ayat yang ke-11 ini ada 3 hal. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Yang kedua, Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Bahkan Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Tetapi manusia tidak bisa menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Kuncinya bahkan Allah Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita akan belajar di dalam Alkitab. Ada begitu banyak pribadi yang bisa menjadi contoh, jawaban-jawaban doa yang Tuhan genapi di dalam kehidupan mereka. Dan pagi hari ini kita belajar dari kehidupan Yusuf. Ya, kita nggak belajar semuanya. Yang pertama kita belajar dari kehidupan Yusuf. Kalau kita baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16, ya, 1 Samuel pasal yang ke-16 ayat yang pertama. Daud diturapi oleh Samuel, dan itu atas perintah Allah. Ya, ayat yang pertama di dalam 1 Samuel 16 dikatakan, berfirmanlah Tuhan pada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagimu. Kalau kita baca selanjutnya, ada 3 anak Isai, baik itu Abinadab, baik itu Syamah. Dia begitu kekal badannya, ganteng parasnya, tetapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Allah melihat sesuatu yang di dalam. Memang manusia melihat hal-hal yang di luar. Baik Elia, Abinadab, Syamah, semuanya dalam masuk hitungan. Dan Allah telah memilih Daud. Dikatakan selanjutnya, coba kita baca ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi jika Saul mendengarnya? Ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Allah terus berfirman kepada Samuel untuk pergi ke Betlehem, pergi kepada Isai orang Betlehem itu, karena ada satu pribadi, salah satu dari anak Isai yang Tuhan telah pilih menjadi raja, dan itu adalah Daud. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Daud diurapi pada usia yang ke-17. Daud dipilih oleh Allah karena Allah mempunyai satu tujuan ilahi. Tadi dikatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ketiga ayat yang ke-11, bahkan Ia memberikan kekekalan di hati mereka. Ada nilai-nilai kekekalan yang Tuhan tetapkan ketika kita sedang menanti jawaban doa. Daud diurapi, tidak langsung dia jadi raja. Kalau kita nanti baca bersama-sama di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17,
Kita sama-sama buka di dalam kitab Samuel pasal yang ke-17. Jadi Daud ini merupakan anak yang terakhir, kecil, wajahnya kemerah-merahan elok, ya, tidak seperti kakak-kakaknya tadi yang kita sudah baca bersama-sama, ya. Nah, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-16, nah ini keadaan perang masih. Bapak Ibu sedang terkasih dalam Tuhan, dikatakan bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, dipilih oleh Allah untuk menjadi raja atas Israel. Tetapi ketika Daud diurapi menjadi raja, dia tidak langsung instan jadi raja. Ini tadi kalau kita baca di dalam 1 Samuel pasal 17 ini, Daud masih diperintahkan, masih dipakai menjadi suruh-suruhan ayahnya. Karena ketiga kakaknya ini itu berperang melawan orang-orang Filistin. Ya, jadi ayat yang ke-17 ini dikatakan bahwa Daud ini disuruh oleh ayahnya Isai, "Wis pergi lo kamu, kirimin makanan untuk kakak-kakakmu di perkemahan." Bahkan ketika Daud pagi-pagi benar dia harus pergi mengantarkan makanan ke perkemahan kakak-kakaknya, dia melihat itu barisan Israel siap berperang dengan orang-orang Filistin. Ya, Mbak, kita lihat di ayat yang ke-17 tadi. Isai berkata kepada Daud anaknya, "Ambillah untuk kakak-kakakmu berti gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu." Lanjut 18. "Dan baiklah sampaikan keju yang 10 ini kepada kepala pasukan 1000. Tengoklah apakah kakak-kakakmu selamat, dan bawalah pulang suatu tanda dari mereka." Lanjut 19. "Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada di lembah terbanting, tengah berperang melawan Filistin." Ya, lanjut. "Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatannya dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang." Jadi Daud pergi sesuai dengan perintah ayahnya Isai. Ketika dia pergi ke sana, dia melihat orang-orang Israel sedang mempersiapkan diri untuk berperang dengan orang-orang Filistin. Ini Daud ini kan orangnya ini pemberani walaupun kecil. Dia rasanya gak tahan, dia kepingin tahu dia. Dan coba kalau kita baca, asik ini, ayat yang ke-25 dalam 1 Samuel, ayat yang ke-25 dikatakan di situ, "Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anak yang perempuan kepadanya, dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel." Ini kalau ada orang-orang yang bisa mengalahkan pahlawan Filistin, akan diberikan hadiah yang seperti kita baca bersama-sama, ya. Dan itulah yang Daud dengar. Dasarnya memberani, lihat seperti itu ya, dia tahu bahwa Allahnya adalah Allah yang luar biasa. Dan ketika dia maju, kita akan baca bersama-sama ayat yang ke selanjutnya. Coba saya selanjutnya. "Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai dia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup?" Lanjut.
27, rakyat itu pun menjawab dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Maksudnya dapat hadiah. 28, ketika Elia kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Elia kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku mengenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Aku datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Di ayat ini kita bisa melihat bagaimana setelah Daud diurapi oleh Samuel menjadi raja, bukan langsung instan. Dia disuruh-suruh oleh ayahnya, jadi kompon-komponan ayahnya, mengantar makan ke kakaknya. Belum lagi ketika dia ada di pertempuran, dia dimarahi kakaknya, dibully lagi. Di sini dikatakan di sini dikatakan mengapa kau datang dan pada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun. Jadi bully-bulian. Sedangkan dia sudah diurapi. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, ketika ada satu tekanan yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita dengar suara Tuhan, kita dengar hambanya Bapak Gubala, Bu Gubala, dan juga Bu Yanti menyampaikan firman Tuhan, ada jawaban doa. Kapan itu terjadi? Kok sepertinya lewat? Hal itu yang seringkali kita tunggu, kita nanti jawaban-jawaban doa. Tapi ketika jawaban doa itu belum kunjung tiba, percayalah ada nilai-nilai kekekalan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam kehidupan kita. Daud dari usia yang 30, Tuhan angkat dia menjadi raja atas Israel. Sampai detik ini keturunannya tidak pernah beranjak atas Israel. Ada nilai yang kekal. Belum lagi kita lihat Yusuf. Ketika Yusuf seorang pemimpi itu, bocah yang culun mendapat mimpi, bukan langsung terus disayang kakak-kakaknya, orang tuanya, enggak. Kalau kita lihat kehidupan Yusuf seperti apa, dia mendapat mimpi. Ketika dia di ladang, dia lihat bekas gandumnya berdiri. Lagi bekas gandum, kakak-kakaknya datang sujud menyembah pada dia. Yuk kita baca sama-sama yuk. Di dalam kitab Kejadian. Yuk kita lihat baca Kejadian pasal yang ke-37. Tadi Daud sudah kita belajar. Sekarang Yusuf. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang kedua dikatakan di situ, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun. Jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Dia tidak disukai, apalagi ketika dia mendapat mimpi. Coba perhatikan di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, Kejadian pasal yang ke-37. Ini mimpi daripada Yusuf, bahwa berkas gandumnya berdiri. Dikatakan di situ
Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kami sekalian mengelilingi dan sujud menyembah berkasku itu. Lanjut 8. Lalu saudara-saudara berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Dan makin berdilau mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. 9. Lalu ia mimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 2 kali dia mengalami mimpi. Kalau Bapak Ibu baca selanjutnya, diceritakan juga kepada ayahnya Yakub, sehingga akhirnya Yakub itu sempat kaget, memangnya aku, ibumu, kakak-kakakmu harus menyembah kepadamu. Tapi itulah dia menerima mimpi itu, janji itu, usia 17 tahun. Dan dia pun menerima janji penggenapan itu di usia yang ke-30 tahun. 11 tahun dia menanti, kita tahu semuanya tidak asing. Bagaimana ketika Yusuf mengalami pengalaman yang tidak mengenakan, karena kakaknya benci sama dia, dimasukkanlah dia di sumur, habis itu dijual ke orang Midian, belum lagi dijual ke Potifar, difitnah oleh istri Potifar, dicuekin lagi, masuk penjara, dicuekin lagi oleh juru minum dan juru roti. Pengalaman itu membentuk Yusuf menjadi satu pribadi yang lebih baik. Dan di usia yang 30, Allah bikin sesuatu yang luar biasa. Mimpinya digenapi. Dia menjadi satu pribadi tangan kanan daripada Fir'aun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada kalanya Tuhan izinkan mukjizat itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Allah tahu waktu yang terbaik buat kita. Mungkin saat ini doa kita Tuhan jawab hari ini, detik ini, atau mungkin 10 hari lagi, atau mungkin 1 bulan, atau mungkin 1 tahun. Allah tahu waktu yang terbaik. Sepanjang perjalanan waktu, kerinduan Allah, Dia menanamkan nilai-nilai kekekalan dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita menunggu waktu Allah, janji Tuhan digenapi, jawaban-jawaban doa kita terima, rasanya itu seok-seok. Mana mungkin aku mampu? Bisakah aku sampai di titik di mana janji Tuhan digenapi dalam hidupku? Allah mengasihi kita semua, dan kerinduan hati Allah ketika semuanya itu diizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yuk kita baca bersama-sama Mazmur pasal yang ke-34. Kerinduan Allah itu selalu dekat dengan kita. Mazmur pasal yang ke-34 dikatakan ayat yang ke-18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Lanjut. 11. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Dia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Ketika kita patah hati, remuk jiwa kita, rasanya itu loh, tidak ada harapan. Orang yang kita harapkan kanan kiri sudah rasanya jauh dari kita. Allah dekat. Allah mau menyatakan kasih-Nya
selalu menguatkan kita. Bahkan di lembah kekelaman pun Allah ada bersama dengan kita. 1 bulan saya mengalami Tuhan izinkan sakit pendarahan. Jangan ke orang luar, orang-orang terdekat saya, suami saya nggak curhat sampai dalam seperti apa. Saya ingin rindu dengar suara Tuhan, dan itu yang menjadi kekuatan saya. Ketika saya keluar kamar, lalu saya lihat rasanya kok jalan ini tertitah-titah. Dia tutup saya sampai ke kamar mandi, datang lagi dengan begitu sabarnya, dan saya tidak belajar, tidak mau ngomel. Kenapa semuanya terjadi? Dah, saya rindu kedekatan dengan Allah, itu semakin jelas saya nikmati. Dan ini dialami oleh Daud juga, Yusuf. Sehingga itu yang membuat dia memiliki satu pribadi yang kuat sampai akhir. Kalau kita baca bersama-sama di dalam Kejadian, bagaimana Yusuf mengalami satu masa yang dimana Tuhan mulai genapi. Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-41 dikatakan, selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dilantik, tetapi dari dia dilantik sebelumnya ada kejadian yang terakhir dia dicuekin di dalam penjara. Walaupun dia sudah mengartikan mimpi dari juru minum dan juru roti, tapi memang itu belum waktunya Tuhan. Tuhan punya waktu yang tepat, dan itu yang terbaik buat saudara dan buat saya. Tuhan sudah merancangkan sesuatu yang luar biasa, sehingga ketika waktunya Tuhan tepat, Fir'aun pun bermimpi, dan mimpi itu bisa diartikan hanya oleh Yusuf. Yusuf itu ketepatan Allah. Ada Fir'aun panggil semua orang-orang ahli mimpi yang bisa mengartikan mimpi. Tidak ada satupun yang bisa tepat pada sasaran seperti yang dialami oleh Fir'aun. Hanya Daud. Kok bisa Daud? Ya memang Daud yang ada di dalam rencana Tuhan. Ada posisi-posisi tertentu, tempat-tempat tertentu yang orang lain tidak tepat. Yang pas, yang tepat itu adalah ketika Bapak Ibu Saudara tempati. Seperti Cinderella punya sepatu kaca. Ketika sepatu kacanya tertinggal di istana pangeran, tidak ada satupun pangeran itu cari yang sesuai dengan kaki pemilik sepatu itu. Ini didongeng anak-anak, tidak ada yang tahu. Bicara sampai kejadian lain ada. Nah, yang bisa cocok pas hanya Cinderella. Begitu juga kita. Di waktu-waktu jawaban doa kita nanti, Allah selalu rindu dekat dengan kita. Dia rindu selalu merangkul kita, memberi kekuatan kepada kita. Dan itu yang Allah selalu tekankan di dalam kehidupan kita. Hal-hal yang tidak kelihatan, hal-hal yang kasat mata. Mungkin ketika saudara menunggu janji Tuhan digenapi, seperti tadi saya katakan, rasanya tak kuat, terseok-seok.
Percayalah Allah gak pernah tinggalkan kita ketika kita mengandalkan Dia sepenuhnya. Makanya Paulus katakan, walau manusia lahiriah pun semakin merosot, tapi manusia batinnya pun semakin diperbarui dari hari ke hari. Itu kerinduan hati Allah. Kalau kita lihat contoh-contoh manusia yang hanya melihat kasat mata, kita bisa lihat murid daripada Tuhan Yesus, Thomas, dan dia secara kasat mata yang kelihatan bagaimana ketika Tuhan Yesus bangkit, semua murid-murid yang melihat Thomas gak percaya. Ya Tuhan bangkit, tapi Thomas, sebelum aku melihat tangan yang berlubang, aku gak sekali-sekali aku tidak percaya. Saya bukan minta tolong cek di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25. Kita lihat di situ. Inilah. Nah, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku lihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Manusia seringkali melihat yang kasat mata, tetapi Allah melihat sesuatu di dalam kedalaman hati manusia. Dan itu selalu berbicara tentang kekekalan. Jangan pernah kita bersungut-sungut, kita ngomel ketika jawaban doa belum kita terima. Nikmati bersama dengan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan rindu tanamkan di dalam kehidupan kita untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi yang luar biasa, karena Allah tahu waktu yang tepat. Setiap kita tidak ada pengecualian. Saya percaya Bapak Ibu Gembala juga mengalami pengalaman-pengalaman yang begitu luar biasa bersama Tuhan. Baik dalam kesehatan, di dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan juga pelayanan. Ending-endingnya itu menjadi satu kesaksian, seperti yang berkembang beberapa perusahaan kita. Saya percaya semua kita yang ada di tempat ini mengalami pengalaman-pengalaman pribadi. Kita merindukan sesuatu tapi kerinduan kita belum kunjung tiba. Jangan pernah kita bersungut-sungut, ngomel. Ingat, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan, nilai-nilai kekekalan di hati setiap kita, dan itu tidak bisa dinilai dengan hal-hal duniawi. Dan itu yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita. Pengalaman pribadi dengan Tuhan itu sangat mahal. Allah rindukan itu terjadi dalam kehidupan setiap kita. Saya rindu kita bisa melihat satu tayangan video. Ada satu kesaksian yang begitu luar biasa. Saudara, jalan sama Tuhan itu seru. Percaya sama saya, jalan sama Tuhan itu sangat seru, asik. Jangan lewatkan kesempatan untuk engkau bisa berjalan sama Tuhan, untuk engkau bisa mengalami Tuhan lagi dan lagi. Itu yang akan membuat hidupmu sangat berwarna.
Karena jalan sama Tuhan itu lebih dari apa. Saat saya kecil, saya tahu saya akan jadi seorang hamba Tuhan. Tuhan udah bilang, "Nak, aku mau kamu jadi hamba Tuhan." Tapi waktu saya umur 10 tahun, tiba-tiba mama saya, seminggu sebelum mama saya ulang tahun, sehari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya pergi ke Jakarta. Dari Jakarta, mama saya pulang ke Bandung. Perjalanan pulang, mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar. Mama saya mengalami sebuah kecelakaan besar, saya umur 10 tahun. Hari itu saya masih kecil. Saya siapin kado buat mama saya. Saya siapin hadiah buat mama saya. Saya bilang, "Mama, ini buat mama." Tapi di hari sebelum mama saya ulang tahun, mama saya meninggal. Mobilnya nabrak, kepalanya pecah, dan meninggal dunia seketika di tempat. Hari itu saya datang ke rumah duka membawa hadiah surprise buat mama saya. Dan saya bilang, "Happy birthday." Saya taruh kado itu di dalam peti mati. Peti mati udah ditutup. Kenapa? Karena darahnya terlalu banyak. Itu udah nggak bisa diformalin, udah hancur badan. Saya masih ingat di depan peti mati itu, saya pegang peti mati itu dan saya nyanyi, "Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku." Saya bilang, "Tuhan, Engkau boleh ambil mama, tapi aku tahu Engkau tetap Tuhan yang baik. Engkau Tuhan yang baik." Gak lama setelah itu papa saya ditipu temannya dan dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya waktu di tengah rumah duka bilang, "Nggak apa-apa, mama meninggal ini yang terbaik, tapi papa akan selalu ada buat kamu." Tapi nggak lama setelah itu papa saya ditipu temannya, dimasukkan ke dalam penjara. Papa saya di penjara selama 10 tahun kurang 3 bulan. Dan hari itu saya marah sama papa saya bilang, "Papa bohong. Kenapa papa tinggalin kita? Saya cuma dengan koko saya berdua, yang akhirnya kami dengan engkong kami." Tapi saya melihat, saudara, itu jalan yang saya pikir, ini kenapa Tuhan kau buat aku semakin turun, kau hancurkan hidupku seakan-akan. Justru di tengah kesendirian saya, justru di tengah kehancuran hidup saya menemukan Tuhan di sana. Saya berjumpa dengan Tuhan yang saya sembah di sana. Dan cerita ini udah membuat saya diundang sampai ke Amerika hanya untuk menceritakan berita kebenaran firman Tuhan ke PBB waktu saya umur 17 tahun. Berita pengharapan bahwa orang yang hancur, anak yang hancur gak punya pengharapan, bisa Tuhan pakai dengan dahsyat. Saudara, saya mau bilang hari ini jalan Tuhan bukan jalan kita. Kalau hari ini Tuhan bawa kamu, Tuhan bawa setiap kita masuk ke dalam lembah yang kelam, percayalah, gadanya dan tongkatnya tetap selalu menyertai kita. Dia tahu apa yang sedang dia lakukan. Apapun yang saudara lewati, apapun yang saudara sedang alami, percayakan hidupmu pada jalannya, karena itulah jalan terbaik. Saat saya melihat hari ini masa lalu saya, hidup saya berkata, "Tuhan, kalaupun aku boleh menukar hidup, aku tidak akan tukarkan hidupku dengan siapapun. Dan kalaupun aku bisa mengubah masa lalu, aku akan tetap memilih untuk tetap mama saya meninggal, papa saya masuk penjara, bukan karena saya nggak sayang, but because I know that's the best." Itulah yang terbaik yang Tuhan siapkan dan Tuhan sediakan buat kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Allah nggak pernah salah. Ketika semuanya Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu yang Tuhan persiapkan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan dan kita bayangkan. Dan itu dikembalikan saudara dan saya. Karena itu sungguh-sungguh tetap kita nikmati waktu ketika jawaban doa kita belum terima. Nikmati kesendirian kita, kebersamaan kita dengan Tuhan. Dia baik. Dan di dalam kebersamaan kita dengan Dia tanamkan kekekalan itu di dalam diri kita. Semakin kita mengenal Dia, semakin kita mensyukuri bagaimana kita memiliki Dia lebih dari segalanya. Saya mengundang untuk pemain musik. Saya maju ke depan. Sebelum nanti saya serahkan kepada hambanya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Dia memiliki waktu yang tepat ketika Dia rindu menjawab setiap doa-doa kita. Mungkin saat ini kita mempunyai masalah yang pelik, yang rasanya tidak ada jalan keluarnya. Karena yang rasanya dulu kapan dia bisa berubah. Aku sudah mengingatkan, menasehati, tapi kok tetap
gak berubah. Kita sudah berdoa, dan berdoa, dan kita sedang menunggu jawaban doa itu. Ketahuilah bahwa waktu Tuhan belum tiba. Allah rindu berjalannya waktu kita menanti jawaban itu. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Justru ketika jawaban doa itu dia terima usia 30 tahun, dia menjadi pribadi yang bisa mengampuni kakak-kakaknya, menjadi pribadi yang rendah hati walaupun dia sudah menjadi orang tertua di Mesir. Dan itu yang Tuhan juga rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, Allah gak pernah bohong. Dia gak pernah mengolor-olor waktu untuk melihat kesengsaraan kita semakin parah. Dia punya waktu untuk
bukan manusia yang berlambat-lambat, dia bukan manusia yang lupa janjinya, dia bukan manusia yang suka menunda. Tapi waktu Tuhan waktu yang terindah dan tepat. Mungkin kalau dia memberikan sesuatu terlalu cepat membuat kita lupa berdoa, lupa beribadah, lupa melayani, atau kalau terlambat membuat kita murtad, tidak pernah dirancangkan yang demikian. Bapak Ibu Saudara, biarlah kita mengambil suatu hikmah, satu pelajaran. Tadi ada beberapa contoh-contoh dari Alkitab. Mereka tidak secara instan menjadi orang besar, menjadi orang yang terkenal, menjadi orang tokoh dalam Alkitab. Tapi ada proses. Melalui proses itu kita rasanya sakit. Tapi biarlah kita terus belajar. Hidup adalah belajar. Hidup terus belajar. Tidak mengenal usia. Baru terkasih, kemarin saya menerima broadcast satu film, bukan film, tapi kesaksian, di mana seorang wanita yang sejak umur sekian tahun dia tiba-tiba terkena diagnosa autoimun. Dari penyakit satu autoimun ini, dia setiap bulan penyakitnya bukan bertambah baik, tapi setiap dia pergi ke laboratorium tambah sakit, tambah penyakit. Tapi seorang pendeta ini, dia dengan izin si wanita ini sekarang menjadi berkat di mana-mana. Dan ada mungkin 13 penyakit lainnya, sampai dia lumpuh, dia tidak bisa apa-apa. Tapi yang terucap dari mulut si wanita ini, bagaimana hidupnya untuk Tuhan. Tapi dia katakan dia tidak minta sembuh, tapi bagaimana dia bisa bertahan sampai akhir. Dia tidak menuntut Tuhan, dia tidak mengklaim Tuhan, tapi dia tahu waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Lebih dari itu, kenapa dia bisa bertahan? Karena dia terhubung dengan Tuhan. Dia punya hubungan intim dengan Tuhan. Bagaimana tadi seorang hamba, seorang Yusuf, seorang Daud, seorang apapun juga, seorang Ayub, dia pada akhirnya klimaksnya dia menjadi orang yang berhasil di dalam Tuhan, karena dia terhubung di dalam hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita pujikan tadi pujian terhubung. Kira-kira sehingga menyanyikan pujian ini, kita belajar pujian. Biar kita selalu terhubung dengan Tuhan dalam menantikan waktunya Tuhan. Bukan kita menyimpang ke kanan ke kiri kalau Tuhan tidak berbuat sesuatu, kemudian kita menolak Tuhan. Seringkali pada waktu kita ada masalah, justru kita keluar dari jalurnya Tuhan. Pada waktu kita bertengkar dengan yang lain, kita keluar dengan jalur Tuhan. Tidak ke gereja, tidak melayani, tidak ini, tidak itu. Kita berselisih dengan manusia, tapi Tuhan menjadi korban. Tapi biarlah kita menjadi anak Allah yang selalu terhubung, sehingga Tuhan pun mengasihi.
Yesus sebagai komitmen kita. Kita tahu Allah adalah kasih, kita tidak bisa hidup tanpa Dia. sudah ditaburkan oleh Allah. Biarlah kami renungkan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, di mana Kau tidak pernah meninggalkan kami. Waktumu selalu yang the best buat kami, selalu yang terbaik buat kami, supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tidak menjadi lemah, supaya kami tidak keluar dari jalurmu. Engkau tahu berpuluh-puluh langkah dari kami ke depan, sehingga saat Kau menjawab doa kami, biarlah kami sudah siap dan menjawab. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkati hamba-Mu, Ibu Pendeta Muda Erna Elisa, dalam kehidupannya, dalam apapun yang dia kerjakan, Tuhan, yang membuat berhasil. Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani ada pada hamba-Mu, turun atas hamba-Mu. Dan kami juga terberkati dengan firman-Mu, dan kami juga diberkati dalam kehidupan kami sehari-hari. Oleh karena kami selalu terhubung dengan-Mu, dan kasih-Mu ada, anugerah-Mu ada, berkat-berkat-Mu ada untuk kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu.
Kami mengamini firman-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di bawah kita akan memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih kami mengucap syukur buat waktu yang indah. Kami akan memberikan persembahan, kuduskan sehingga biar itu boleh menjadi berguna untuk pelebaran kerajaan Tuhan di bumi. Pujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan shalom. Haleluya. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita dan kita sudah mengakhirinya dengan baik. Kiranya firman yang sudah ditaburkan untuk menjadi rema dalam kehidupan kita, menjadikan kita lebih kuat, lebih semangat di dalam mengikuti Yesus, menunggu waktu yang tepat. Ya, puji Tuhan. Terima kasih karena untuk firman yang sudah ditaburkan. Kiranya karena ditambah-tambahkan hikmat akal budi yang dari Tuhan, semakin diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan juga berkat jasmani, berkat rohani, keluarganya, suaminya, ya semuanya perlindungan Tuhan senantiasa, karena penyertaan Tuhan itu yang paling kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Tuhan. Lalu pengumuman besok pagi kita akan pemuda, kita akan melepas pemuda, katanya gitu, memutus pemuda kita untuk mengikuti youth camp di Nongko Jajar, karena mereka libur. Ya, 24 sampai 26 3 hari 2 malam. Dan kiranya mendapat berkat yang terbaik di sana dan bisa dibagikan di sini, ya. Di sana sini semua dapat berkat. Puji Tuhan. Haleluya. Lalu pengumuman sepanjang minggu, maka kita tetap adakan Jumat doa malam bersama, karena doa itulah yang membuat kita kuat, membuat kita terhubung selalu dengan Tuhan, ya, puji Tuhan. Lalu hari Sabtu, bagaimana dengan pemuda? Tetap diadakan jam 6 sore, ya, dengan mendapat berkat yang nanti dari Nongko Jajar, ya, puji Tuhan. Dilanjutkan dengan latihan musik
jam 7:30 sampai selesai. Kita sudah melihat ada AC di depan sana, suasananya lebih dingin ya. Bukan hanya karena berdinding, tetapi karena ada AC baru di sana. Itu berkat dari keluarga Bapak Ibu Amon, ya, Papa Mamanya Singgi yang peduli dengan kita di sini. Tuhan Yesus memberkati. Cukup ya, oke, terima kasih. Mudah-mudahan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mengakhiri ibadah kita dan kita akan mengakhiri dengan ayat satu pujian. Masing-masing pribadi kami, Tuhan. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi kami selalu bersyukur dan selalu mengambilkan firman-Mu dan selalu meyakini Tuhan memberikan kepada kami tepat pada waktunya, tepat pada sasaran yang pas. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk terus Pak Sumoto, biarlah di lain kesempatan boleh hadir. Kami tidak tahu masalahnya, tapi Tuhan yang memberkati apapun masalahnya. Tuhan menjadi jawaban, memberikan solusi, Tuhan memulihkan juga untuk Pak Slamet, kesehatan Pak Slamet, Tuhan memberikan nafsu makan, Tuhan memberi kekuatan yang khusus untuk Pak Slamet. Juga Tuhan bisa Tuhan, Engkau yang berproses, Engkau yang terus menjamah dan memulihkan dan membuat anak-Mu menjadi anak Tuhan yang perkasa, anak Tuhan yang melayani dengan segenap hati. Dan juga untuk yang lain Tuhan, Ibu Siti, Tuhan yang memberkati apapun Tuhan dengan usia yang lanjut, tapi kami percaya Tuhan dia mempertahankan imannya sampai akhir. Memberkati kesehatannya, Tuhan memberkati keluarganya, memberkati apapun yang dilakukan oleh Ibu Siti. Yang memberkati Tuhan, biarlah setiap kami Tuhan mulai menjadi alat-Mu. Biarlah kalau kami berdoa, Tuhan menambah-nambahkan jiwa-jiwa baru tempat ini, tapi biarlah kami menyiapkan juga penuai-penuainya, pekerja-pekerja yang mau untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati Indonesia, berkati Surabaya, memberkati kami semua, pekerjaan kami, studi kami, apapun yang dilakukan oleh jemaat GKB Sitoiso, Tuhan yang memberkati. Biarlah perkenanan-Mu, penyertaan-Mu ada pada kami. Terima kasih Bapak, terpuji nama-Mu. Kiranya berkat dari Allah Bapa di surga, di dalam namanya Tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus, dan yang memberkati, melindungi, menyertai mulai saat ini, pagi ini sampai malam Tuhan sudah kembali. Yang percaya katakan amin.